Selamat pagi. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu kuartil data. Nah, kuartil atau key itu membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kuartil itu ada 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Nah, kuartil data tunggal itu punya rumus sebagai berikut. Nah, ini Q1 atau Q1 QI maksudnya, Q1, Q2 atau Q3 itu sama dengan data ke I dikalikan dengan N plus 1 per 4. Nah, rumus untuk menentukan jangkauan kuartil atau GQ itu adalah kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Berarti GQ sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Sedangkan untuk simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil itu rumusnya adalah QD sama dengan Q3 dikurang dengan Q1 per 2. Nah, contoh kuartil data tunggal. Tentukan nilai kuartil 1, kuartil 3, dan simpangan kuartil dari data berikut. A 1, 6, 9, 3, 5, 8, 10, 4, 6, 8, 11. Yang B 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 11, 4, 15. Dan yang C X nya 3, 6, 9, 15, 18, 21. Frekuensinya 6, 8, 2, 3, 9, 7. Berarti yang ditanyakan adalah Q1, Q3, dan simpangan kuartil atau QD. Nah, di sini kenapa kuartil 2-nya tidak dicari? Nah, kuartil 2 itu hampir sama dengan median, karena kuartil 2 itu ada di tengah-tengah. Jadi untuk kuartil 2 tidak bisa kita cari kalau misalkan sudah kita ketemu mediannya, atau kalau sudah ada kuartil 2 mau mencari median sudah diketahui, sama aja. Berarti kuartil 2 itu sama aja dengan median. Berarti yang dicari adalah kuartil 1 dan kuartil 3 terus QD-nya. Nah, tadi ingat kembali, kuartil itu adalah membagi 4 bagian ke dalam sama banyak. Tapi data itu harus diurutkan terlebih dulu. Nah, berarti data yang tadi, yang ini tadi, A dan B, ini harus diurutkan terlebih dulu, baru kita cari kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Sedangkan untuk yang C kan sudah berurutan datanya. Jadi kita urutkan dulu untuk yang A. Jika kita urutkan data yang A, datanya sebagai berikut: 1, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 9, 10, 11. Nah, ini berarti langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengurutkan data, terus kita hitung banyaknya datumnya. Banyaknya datumnya ada berapa? Ini ada 11. Berarti kita lanjutkan masuk ke rumus. Berarti yang pertama adalah Q1. Nah, Q1 berarti data ke I. I-nya tadi kan 1, karena kita mau mencari Q1. 1 dikali dengan N, N-nya 11 plus 1 per 4. Berarti 1 dikali 11 plus 1. 11 plus 1 itu sama dengan 12. 1 kali 12, 12 dibagi 4. 12 bagi 4, 3. Berarti data ketiga. Nah, ini perhatikan data ketiga dari yang ini setelah diurutkan tadi adalah di mana? Ini data pertama, data kedua, data ketiga. Berarti data ketiga itu adalah 4. Berarti Q1 itu sama dengan 4. Nah, ini Q1 sama dengan 4. Berikutnya Q3. Karena Q3 rumusnya tadi sama dengan I dikalikan dengan N plus 1 per 4. Q3 berarti I-nya 3. Berarti 3 dikalikan dengan 11, N-nya tadi 11
plus 1. 11 plus 1 12. 3 kali 12 36 bagi 4 9. Berarti data ke 9. Mana data ke 9? Ini data 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti data ke 9 adalah 9. Berarti Q1-nya 4, Q3-nya 9. Dilanjutkan apa lagi tadi yang dicari? QD-nya yang dicari. QD-nya tadi mudah sekali. QD-nya itu ketika kita sudah dapat Q3 dan Q1, maka tinggal kita kurangkan dibagikan dengan 2. Q3 dikurang dengan Q1 bagi 2. Berarti Q3-nya 9, Q1-nya 4, 9 kurang 4, 5. 5 bagi 2, 2,5. Ini berarti terjawab untuk contoh yang A. Berikutnya kita lanjutkan ke contoh yang B. Sama seperti contoh yang A, contoh yang B, datanya itu kita urutkan terlebih dulu. Nah, ini data setelah kita urutkan. Data setelah kita urutkan, baru tentukan banyaknya n-nya. Banyaknya n-nya perhatikan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data, berarti n-nya 12. Yang kita cari tadi Q1. Nah, ini Q1-nya. Q1 sama dengan data ke 1 dikalikan dengan banyaknya data 12 plus 1. 1 kali 12 plus 1 bagi 4. Berarti 1 dikali 13 bagi 4. 13 bagi 4 itu adalah 3,25. Nah, di sini kan 3,25. Nggak ada data 3,25 di sini. Berarti kita lanjutkan. Berarti kan data ketiga. Ini dulu data ketiga ditambahkan dengan 0,25 dikalikan dengan data 3,25, berarti diantara data ketiga dan data keempat. Berarti rumusnya seperti ini. Data ketiga terlebih dulu, tuliskan data ketiga ditambahkan dengan lebihannya tadi 0,25 dikalikan dengan data keempat dikurangi data ketiga. Nah, ini data keempatnya 7, data ketiganya 4. Berarti 7 kurang 4, 3. Berarti 0,25 kali 3. Berarti data ketiganya tadi 4, ini diturunkan aja langsung. 0,25 langsung diturunkan juga. Data keempatnya 7, data ketiganya 4. 7 kurang 4, 3. 3 kali 0,25 itu 0,75. 0,75 ditambahkan dengan 4, hasilnya 4,75. Berarti Q1-nya itu adalah 4,75. Nah, sama untuk data yang untuk Q3, kuartil 3, berarti data ke 3 dikalikan dengan N plus 1 per 4. N plus 1-nya tadi, ini bukan 11 ya, 12 nih. Sama kayak tadi, 12 ini. Ini 12. 12 tambah 1 kan 13. 13 kali 3, 39. 39 bagi 4 itu sama dengan 9,75. Berarti data ke 9,75. Sama seperti tadi, 9,75 itu terdiri dari data ke 9 ditambahkan dengan 0,75. 0,75 ini diantara data ke 9 dan data ke 10. Nah, ini data ke 9, ini data ke 10. Data ke 9 itu 13. Ini 13. Terus data ke 10-nya 14. 14 kurang 13 berarti 1. Berarti 0,75 dikalikan dengan 1.
Ini terbalik nih, bukan 13 kurang 14 tapi 14 data ke 10 kan dikurangi 13. Berarti 14 kurang 13 1. 1 kali 0,75 0,75, sehingga Q3 nya sama dengan 13,75 karena 13 ditambah dengan 0,75 ini tadi. Nah, ini kita lanjutkan. Tadi kan yang dicari Q1, Q2 dan Q3. Q1, Q3 dan QD. QD nya tadi kan sudah didapat, Q3 sama dengan 13,75, Q1 nya sama dengan 4,75. Tinggal kita kurangi, baru kita bagi dengan 2. 13,75 dikurang dengan 4,75 itu sama dengan 9. 9 bagi 2 4,5, sehingga QD nya 4,5. Jadi terjawab ya untuk yang B. Q1 nya 4,75, Q3 nya 13,75 dan QD nya adalah 4,5. Berikutnya untuk yang C. Nah, untuk yang C karena sudah terurut, maka tidak perlu kita urutkan lagi. Berarti langkah pertamanya tentukan N-nya. N-nya tinggal kita jumlahkan frekuensinya. 6 tambah 8 14 tambah 2 16 tambah 3 19 tambah 9 28 tambah 7 35. Ini tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya tadi untuk menentukan Q1 adalah data ke 1 dikalikan dengan N plus 1. N-nya 35 plus 1 36. 36 kali 1 tetap 36, bagi 4 9. Data ke 9. Di mana data ke 9? Ini terlihat 6 tambah 8 14. Berarti data ke 9 itu ada di sini. Data ke 9 itu adalah X sama dengan 6. Nah, berikutnya lagi Q3. Q3 sama dengan data ke 3 dikalikan dengan N. N-nya tadi 35 plus 1 berarti 36. 3 kali 36 bagi 4. 3 kali 36 bagi 4. Mudahnya itu 36 bagi 4, 9 kali 3 27. Sama aja. Data ke 27. Nah, data ke 27 ada di mana? Ini kan 6, lihat frekuensinya. 6 tambah 8 14 tambah 2 16 tambah 3 19 tambah 9 28. Nah, berarti nanti di sini data ke 27 ada di X sama dengan 18. Nah, ini sudah dapat kita Q1 dan Q3 nya. Kita lanjutkan mencari QD nya. QD nya tadi sama dengan Q3 kurang Q1 per 2. Berarti 18 kurang 6 per 2. 18 kurang 6 sama dengan 12. 12 bagi 2 6. Berarti terjawab Q1 nya 6, Q3 nya 18 dan QD nya 6. Seperti itu. Itu untuk data tunggal tadi. Nah, ini kita lanjutkan ke kuartil data berkelompok atau Q berkelompok. Nah, rumus kuartil data berkelompok ini rumusnya QI sama dengan TBI plus 1/4 N min FK per FQI kali dengan T. Nah, ini sebenarnya bukan 1/4 N, tapi I per 4N. I per 4N. I per 4N. I per 4N. Berarti kalau misalkan dicari Q1 di sini 1. Kalau dicari Q3 berarti 3. Seperti itu. Dengan Q1-nya itu kuartil ke berapa? QI-nya itu maksudnya kuartil ke berapa? I-nya bisa 1, 2 atau 3. TBI-nya tapi bawah kelas kuartilnya, tapi bawah kelas kuartil yang ingin dicari tadi. N-nya itu jumlah seluruh frekuensi. FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya tadi. P-nya itu panjang kelas. FQI itu frekuensi kelas kuartil ke I. Nah, supaya lebih mudah kita masuk ke contoh.
Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari data hasil panen buah selama 80 hari pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Berarti ada hasil panen dalam kilogram 30, 34 dan seterusnya. Frekuensinya ini 8, 10, 13, 17 dan seterusnya. Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas. Kuartil bawah tadi kan Q1, kuartil atas adalah Q3. Berarti yang ditanyakan adalah Q1 dan Q3. Berarti yang pertama yang kita cari terlebih dulu adalah Q1-nya. Nah, karena data ini sudah membentuk tabel, tidak usah kita urutkan lagi karena sudah dipastikan ini berurutan. Maka yang ditentukan pertama adalah N-nya. N-nya tinggal dijumlahkan frekuensinya. Tinggal dijumlahkan N-nya 80. Berarti untuk menentukan kuartil 1 berarti 1 per 4N berarti. Karena Q1 kan I per 4N tadi ya. I per 4N. Q1 berarti 1 per 4N. 1 per 4 kali 80 adalah 20. Nah, 20 itu perhatikan posisi 20 ada di mana? Posisi 20 itu 8 tambah 10 18, belum 20 di sini. Berarti plus 13. Nah, berarti 20 itu ada di interval ke-3. Ini ada di interval ketiga. Jadi tinggal kita lanjutkan mencari TB-nya, tepi bawahnya, tepi bawah kelas Q1-nya, tepi bawah kelas Q1-nya. Perhatikan tepi bawahnya ini kan 40 dikurangi dengan 0,5, hasilnya 39,5. Baru kita lanjutkan mencari frekuensi kelas dari Q1. Frekuensi kelas dari Q1. Tempat Q1-nya tadi kan di interval ketiga. Frekuensi kelasnya berarti 13. Nah, ini 13. Di sini frekuensi kelas Q1-nya. Berikutnya apa lagi? Frekuensi kumulatif sebelum Q1-nya. Ini kan frekuensi kelas tempat Q1-nya. Nah, frekuensi kumulatif sebelum Q1-nya adalah 18. Ini frekuensi kumulatifnya 8 tambah 10, 18. Berikutnya, panjang kelas. Panjang kelas ini mudah sekali. Bisa 35 kurang 30, 40 kurang 35, 45 kurang 40, dan seterusnya. Atau bisa juga 39 kurang 34, 44 kurang 39, 49 kurang 44, dan seterusnya. Panjang kelas 35 kurang 30. Ini Bapak ambil mudahnya. Hasilnya 5. Ini tinggal kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi TBI plus seperempat. Bukan seperempat ya. I per 4N. I per 4N. I per 4N-nya tadi kan 20. Dikurang FK per FQ1. Karena yang ingin dicari adalah 1 tadi. Benar. Berarti TB1 nya 39,5, 1 per 4 N nya 20, FK nya 18 tadi, FQ1 nya 13, panjang kelasnya 5. Ini yang bisa kita operasikan terlebih dulu adalah 20 kurang 18. 20 kurang 18 kan 2. Nah, ini turun ke bawah 2. Baru kita lanjutkan operasi ini. 2 per 13 kali 5. 2 per 13 kali 5 itu kurang lebih adalah 0,77. Ini hasil pembulatan. Tinggal kita jumlahkan dengan TB nya tadi 39,5 sehingga hasilnya adalah 40,27. Berarti Q1 nya atau kuartil ke-1 nya itu adalah 40,27. Baru kita lanjutkan lagi mencari Q3 nya. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari Q3 berarti I nya kita ganti dengan 3. Berarti kalau sebelumnya I per 4N berarti 1 per 4N. Berarti untuk yang Q3 I per 4N nya itu adalah 3 per 4N. Q3 nya itu 3 per 4N. 3 per 4 dari 80. 3 kali 80 bagi 4 berarti 60. Nah, 60 itu terletak di mana? Bisa kita lihat. 8 plus 10, 18 tambah 13, 31 tambah 17,
48 tambah 14 62. Nah, berarti ada di sini. Nah, ini di interval ini. Interval kelima. Interval kelima. Baru kita lanjutkan ke TB-nya, tepi bawahnya. Tepi bawahnya tadi 50 dikurang dengan 0,5. Karena di sini 50 tinggal dikurangi dengan 0,5, hasilnya 49,5. Kita lanjutkan ke frekuensi kumulatif tempat kelas Q3-nya. Frekuensi kumulatif tempat kelas Q3-nya itu adalah 14 ini. Terus frekuensi, maaf, tadi bukan frekuensi kumulatif ya, frekuensi tempat kelas Q3-nya 14. Terus frekuensi kumulatif tempat sebelum kelas Q3-nya itu adalah 48. Ini frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Baru kita lanjutkan mencari panjang kelas. Sama, ini panjang kelasnya seperti yang Q1 tadi. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Ini TB Q3 sama dengan TB3 plus 3/4 N. Nah, 3/4 N nya tadi 60, FK nya 48, Q3 nya 14, P nya 5, TB nya 49,5. Ini yang bisa kita operasikan terlebih dulu. Yang paling mudah 60 dikurang 48. 60 kurang 48 12. Hingga di sini diturunkan 49,5 plus 12/14 kali 5. Ini supaya mudah, 12 kali 5 60 bagi 14. Nah, dengan pembulatan hasilnya adalah 4,29. Nah, ini tinggal kita jumlahkan 4,29 dengan 49,5 sehingga didapatlah 53,79. Ini adalah Q3-nya. Nah, karena tadi sudah ada contoh untuk kuartil data tunggal dan data berkelompok, ini adalah tugas untuk kuartil data tunggal. Nah, tugasnya ini dikumpulkan sama seperti sebelumnya, 1 minggu setelah Bapak memberikan materi, paling lambat jam 11.59 malam. Dikerjakan di buku, ditulis tangan, dipoto, lalu dikirimkan di Google Classroom-nya. Ini tugas untuk data berkelompok sama seperti sebelumnya. Terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini. Kita lanjutkan materi pada pertemuan berikutnya untuk minggu depan. Selamat pagi.